Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Sri Kurnia Dewi, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebelumnya, yang terhormat Bapak fasilitator saya yaitu Bapak Parsono MPD dan Bapak pengajar praktek saya Bapak Yusian Fauji SPD. Kali ini saya ditemani oleh rekan guru saya. Silakan Bu, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Hadijah SPD. Saya mengampu mata pelajaran fisika. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik yang meliputi kegiatannya yaitu percakapan, pra-observasi, observasi pelaksanaan, kemudian dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Silakan menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dijah. Waalaikumsalam Bu Dewi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu. Alhamdulillah baik. Kalau Ibu gimana Bu? Alhamdulillah baik. Semangat nih saya nih ketemu Ibu Dijah. Saya juga semangat Bu kalau gitu. Jadi sesuai dengan rencana kita minggu yang lalu kan, kita hari ini Ibu ya mau observasi ke kelas Ibu Hadijah hari ini. Nah, untuk data-datanya Ibu minta dulu ya. Nanti hari ini Ibu mau mengajar di kelas berapa ya Bu? Jadi hari ini Ulun mengajar di kelas 10C, itu jam ke-56 Bu. Ya, untuk materi apa Bu? Untuk materi besaran Bu. Kalau di kelas 10C itu jumlah siswanya berapa Bu? Ada 28 orang. Nah, kalau di kelas 10C Ibu mau tahu sedikit ya, apakah di kelas itu ada siswa yang interupsi Bu? Setahu Ulun Bu tidak ada. Oh ya, nah sekarang masuk ke persiapan ya Bu. Apakah perangkat pembelajaran sudah Ibu siapkan? Ya Bu, saya sudah menyiapkan RPP beserta lembar peserta didik. Oh ya nih, RPP sudah ada, lampirannya juga sudah lengkap. Berarti persiapannya nih sudah lengkap nih ya Bu ya. Saya ingin tahu dulu Bu, untuk pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa ya? Tujuan yang ingin Ulun capai itu meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun nanti untuk aspek sikap itu untuk menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Kemudian untuk aspek pengetahuan, siswa mampu menjelaskan konsep besaran, satuan, dan pengukuran. Yang terakhir itu aspek keterampilan, siswa mampu melakukan pengukuran menggunakan satuan baku dan tidak baku, serta siswa mampu berkomunikasi antar sesama peserta didik lainnya. Mantap nih Ibu nih. Sudah lengkap nih aspek tujuannya meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk tujuan itu area pengembangan yang akan Ibu capai apa ya? Berdasarkan tujuan yang sudah Ulun rencanakan, maka ada area pengembangan yang hendak Ulun capai. Itu meliputi pengembangan kemampuan sosial, emosional, khususnya kesadaran diri, manajemen diri, dan kesadaran sosial. Nilai karakter meliputi 6 dimensi P3. Pengembangan pengetahuan meliputi pemahaman dan penggunaan besaran satuan dalam pengukuran. Yalah, berarti ini sudah bersesuaian ya area pengembangan yang mau dicapai dan tujuannya. Nah, karena tujuan sudah ada, area pengembangan sudah juga terumuskan, tentunya ada cara atau strategi yang Ibu gunakan. Nah, dalam pembelajaran kali ini strategi apa yang Ibu gunakan? Ya Bu, tentunya saya sudah memikirkan strategi agar sesuai dengan tujuan yang sudah Ulun rencanakan. Nah, jadi strateginya itu meliputi pembelajaran berdiferensiasi proses dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Adapun metode yang Ulun pakai pada saat pembelajaran nanti itu menggunakan discovery learning. Mengapa Ulun mengambil metode discovery learning? Karena Ulun meyakini metode itu dapat membangun
mendorong siswa melakukan penyelidikannya sendiri, kemudian dapat membangun pengetahuan dari pengalaman yang dilakukannya sendiri, yaitu tadi melakukan pengukuran. Mantap nih strategi yang dipakai, model pembelajaran sudah ada, metodenya juga sudah ada. Berarti kita mau siap ya Bu ya, kita ke kelas untuk Ibu melaksanakan pembelajaran Ibu. Siap kan Bu? Ya, siap Bu. Ya, alhamdulillah. Ayo kita ke kelas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran, silakan baca doa terlebih dahulu. Ahmad Restu Fadilah. Jadi silakan buka buku pelajarannya. Buka buku paketnya, buka buku tulisnya, ambil alat tulisnya. Sebelumnya ada yang masih ingat kita sudah belajar mengenai minggu lalu. Ada yang masih ingat kita belajar tentang keselamatan pada mabuk. Nah, karena materi mengenai keselamatan pada laboratorium itu sudah selesai, maka hari ini Ibu akan melanjutkan materi baru masih pada bab 1. Sebelum Ibu melanjutkan penjelasan mengenai materi yang akan Ibu pelajari hari ini, Ibu mau kalian terlebih dahulu melihat video yang akan Ibu tayangkan berikut. Jahit pernah ada ke tukang jahit? Biasanya apa aja yang diukur ketika kalian mau membuat baju misalnya? Panjang tangan. Tentunya panjang bajunya, terus panjang tangannya, ya. Terus apa lagi? Lebar bajunya, terus tingkat pinggangnya, ya. Apakah alat yang dipakai oleh penjahit untuk mengukur? Kemudian besaran apa yang diukur oleh penjahit? Dan mengapa dilakukan pengukuran? Nah, dari video tadi terdapat beberapa pertanyaan seperti yang ditampilkan pada slide. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, makanya hari ini kita akan belajar mengenai besaran pada fisika. Adapun nanti tujuan yang akan kita dapatkan setelah belajar materi yang akan disampaikan, yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep besaran, satuan, dan pengukuran dengan benar. Langsung saja Ibu mulaikan materi pertama. Nah, Ibu mau kalian menonton lagi video ini. Menarik, ternyata anak bangsa Mesir itu mereka mengukur dengan menggunakan tangan. Coba bagian bertangkat tangannya. Sebelah. Nah, ternyata mereka mengukur menggunakan tangan. Jadi katanya, menurut informasi mereka itu dari panjang siku ini sampai ujung tangan itu mereka namakan cubit. Jadi bangsa Mesir itu menentukan pengukuran yang dinamakan cubit, tulisannya cubit. Lebih lanjutnya lagi, Ibu mau bagian pian berkelompok, jadi melakukan kerja kelompok. Nanti bagian pian melakukan pengukuran dengan pengukuran baku dan tidak baku. Silakan berkelompok. Kelompoknya seperti yang sudah ditentukan. Jadi di tangan Ibu di sini kelompok 1, kelompok 2. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi.
melahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi ibu dan kepada kalian semua. Sekali lagi ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan lancar. Sekarang kita masuk ke sesi refleksi bersama ya Bu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, apa perasaan Ibu setelah memberi pembelajaran tadi? Setelah memberi pembelajaran tadi, Bu Ulun merasa sangat senang tentunya karena bisa melaksanakan tugas dengan baik. Namun ada sedikit rasa kurang puas karena ada beberapa langkah yang tertinggal. Namun jika dilihat dari tujuan pembelajaran, alhamdulillah itu sudah tercapai. Dilihat dari keaktifan siswa saat pembelajaran dan siswa juga telah mampu melakukan pengukuran dengan baik, bisa membedakan pengukuran baku dan tidak baku. Oh ya, alhamdulillah. Memang tadi terlihat lancar sekali. Nah, yang Ibu rasakan, Ibu merasa bahwa ada beberapa langkah yang tertinggal. Itu wajar saja Bu. Tidak ada memang pembelajaran itu yang sempurna. Tetapi Ibu sudah bisa merasakan bahwa tujuan dari pembelajaran Ibu sudah tercapai dengan keaktifan siswa yang bagus, dan anak-anak juga tadi mampu mengukur atau mempraktekkan ya Bu, mempraktekkan pengukuran. Nah, kita beralih lagi nih Bu ke perencanaan. Kan di perencanaan Ibu menyebutkan bahwa pembelajaran Ibu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Bisakah Ibu paparkan atau uraikan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu laksanakan di pembelajaran Ibu tadi seperti apa? Iya Bu, pembelajaran saya tadi sudah berdiferensiasi proses. Itu dilihat dalam pembentukan kelompok Bu. Saya membentuk kelompok itu dilihat dari gaya belajar siswa, minat siswa, dan kesiapan siswa dalam belajar. Nah, jika ada siswa yang masih kurang, maka Ulun akan melakukan pendekatan dan bimbingan yang lebih dibandingkan dengan siswa yang lain, seperti yang telah Ulun lakukan saat pembelajaran tadi. Kemudian selain berdiferensiasi proses, pembelajaran Ulun juga berdiferensiasi produk. Nanti peserta didik itu bisa mengumpulkan dalam bentuk video hasil dari diskusinya tadi atau PowerPoint Bu. Alhamdulillah, berarti berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi produk ya Bu. Berarti ini sudah memberi kesempatan pada anak-anak untuk memilih ya, nanti mengumpul dalam bentuk video atau bentuk poin-poin. Nah, itu sangat menarik sekali Bu. Alhamdulillah Ibu sudah bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita lanjutkan ya Bu. Nah, di dalam perencanaan Ibu juga menyebutkan bahwa pembelajaran Ibu memuat pembelajaran sosial emosional. Bisa Ibu ceritakan pembelajaran sosial emosional yang termuat di dalam pembelajaran Ibu tadi? Ya Bu, dalam pembelajaran Ulun tadi sudah terintegrasi sosial emosional yang dapat dilihat dari
kemampuan peserta didik dalam bekerja sama, kemudian menghargai pendapat siswa yang lain, dan yang terakhir bisa mempresentasikan hasil dari diskusi. Nah, namun ada satu hal yang ulun rasa masih kurang, yaitu kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Oh ya, alhamdulillah, Ibu sepertinya sudah bisa berefleksi dan merasakan yang Ibu utarakan tadi, bahwa pembelajaran sosial emosional di dalam pelajaran Ibu terfokus pada tadi anak-anak saling menghargai, juga dapat kerjasama. Nah, untuk komunikasi masih menggunakan bahasa daerah atau bahasa Ibu ya Bu, insya Allah nanti mungkin akan ditingkatkan terus ya Bu, sampai anak-anak mahir berbahasa Indonesia dengan baik. Nah Bu, kita sudah membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang sosial emosional. Nah, sekarang dari pembelajaran yang Ibu telah lakukan tadi, apa nih Bu rencana tindak lanjut Ibu lagi untuk pembelajaran berikutnya Bu? Ya, setelah melakukan pembelajaran tadi, tentunya ulun akan terus melakukan refleksi jika terdapat kekurangan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang ulun lakukan, maka ulun akan memperbaikinya di pembelajaran selanjutnya. Ya, alhamdulillah, berarti Ibu sudah mempunyai rencana untuk selalu berefleksi dan selalu meningkatkan. Nah, untuk berkenaan dengan pembelajaran berdiferensi dan pembelajaran yang termuat di dalamnya adalah pembelajaran sosial emosional, bagaimana Bu untuk pembelajaran berikutnya? Ya, masih saya terapkan Bu, tetap berdiferensiasi proses dan produk. Alhamdulillah, untuk refleksi kali ini saya kira sudah cukup. Apa yang kita refleksikan sudah kita temukan bahwa tetap ada harus peningkatan ya Bu. Nah, apakah ada yang mau Ibu sampaikan lagi? Tidak ada Bu. Nah, alhamdulillah, berarti untuk sesi ini kita cukupkan sampai sini saja ya Bu. Nanti kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya dan pada sesi refleksi yang akan datang. Terima kasih Bu.